عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر قال منه لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الحمدلله كلمة الحق علينا يا وإليها نموت وإليها نبعث إن الله من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي. Ustaz biasa menerima ya, takutnya ada yang mau ditungguin. Jadi mati tapi kali malam-malam. Ini kamera udah siap gue. Yes, iya. Bikin kopi dicampur gula. Ngaduk-ngaduknya di dalam gelas. Kalau mau dapat pahala, jawab salam saya dengan ikhlas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait, orang-orang tua saya, pengurus Masjid Al-Mujahidin, Bapak Ustadz Abdul Rojak, sekaligus Ketua Majelis Taklim Malam Jumat. Yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan sehat panjang umur dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, bersyukur kita kepada Allah dan bersolawat hanya kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah dan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, malam ini saya ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan amalan dan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Cuma materinya tentang ikhlas dan tanda-tandanya. Saya ingin nanya nih, kalau beramal disebutin namanya ikhlas nggak? Ikhlas dong, ikhlas pasti. Karena ukuran ikhlas itu bukan kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disembunyiin pun ikhlas nggak? Ikhlas. Jadi jangan menganggap, wah saya mah nggak disebutin biar ikhlas. Dah, emang yang bikin ikhlas kita, tapi yang bikin ikhlas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu tadi tuh amplop yang disebarin itu nggak perlu pakai amplop, duit aja lemparin. Ada yang ceban, ada yang 50.000, ada yang merah, ada yang gocengan, orang apa-apa. Nah terbuka aja. Ya, karena yang nilai keikhlasan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya pengen tanya lagi, kalau kita beribadah dan beramal kepada Allah itu karena Allah, karena ingin mendapatkan surga. Dapetin surga boleh nggak? Boleh. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga. Oh langsung, kalau kita diampuni oleh Allah langsung diberikan surga. Nah, apa sih makna ikhlas itu? Nih kebetulan nih suara saya sember-sember basah nih. Makanya kalau giliran ceramah saya mau, giliran imam mah ogah. Kenapa? Nanti seraknya ketahuan sembernya. Makanya saya lihat dulu, ada Ustaz udah Rojak, biarin dia dulu. Ada Iki, biarin dia dulu dia. Kalau nggak ada siapa-siapa kan baru saya tuh. Nggak mau Min, lo kan dia suruh siapa namanya Bang Ade, kan nggak mungkin dia. Ya Ustaz, ya katanya biarnya sember-sember enggak, jalan terus, ya kan? Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Amin. Nah ikhlas itu hadirin, itu sebetulnya dari kata kholaso. Kholaso itu apa sih? Bening, murni, bersih, tidak ada campuran. Ini air putih apa air bening? Bening. Kalau putih? Susu. Tahu bener. Tapi susu juga murni Bang Darmin. Kalau asalnya dari susu. Bener, dari air susu ibu. Kalau dicampur kopi, ya jadi kopi susu ya. Jadi nggak murni lagi. Nah ini bening, bersih, tidak ada campuran, ya. Tapi ketika nanti ada kotorannya, saat kita berusaha untuk mengeluarkan kotoran itu dengan menyaringnya, dalam istilah kimia namanya destilasi, itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi ada upaya Pak. Makanya kata kholaso
itu kan kata dasarnya Pak. Kalau orang Arab nyebutnya kalau misalkan pekerjaan udah rapi nih Pak, misalkan orang Madon nih udah nyuci, udah bebenah lah istilah kata, udah ngepel. Nah orang Arab nyebutnya katanya kholas ya, betul Bang, kan pinter juga. Terus nyebut dia udah ngebiar duluan. Nah kalau set saya udah tahu dia kholas, bersih, ya kan, bersih lah. Karena semuanya sudah aman lah istilah kata, tidak ada kotoran. Ya, sampah-sampahnya udah pada dibersihin. Nah, kemudian dalam cabang Nahu Sorof dalam bahasa Arab, ya dalam ilmu sorof cabang bahasa Arab, kholaso itu menjadi akhlaso. Yang tadinya kho disukunin jadi mati. Fathahnya ditambahin menuju alif, ditambahin alif, di atasnya fathah jadi akhlaso. Makanya setiap huruf tandain sukun jadi mati. Makanya juga jangan suka makan sukun. Seret ya. Akhlaso ya, jadi akhlaso. Nah, ini ada cerita sedikit. Guru bahasa Arab ya, sebetulnya karena saya basicnya guru, datang ya rumah santrinya guru bahasa Arab. Dihidangin tuh sama tuan rumahnya, sama si abang. Oh Pak Guru silahkan. Ya, kebetulan nih istri saya habis goreng sukun. Nah, ya kan? Kemudian guru bahasa Arabnya ngomong, Pak, ini bukan sukun, ini fathah karena sudah dipotong-potong. Yang tadinya di atas namanya sukun. Nah kalau jatuh namanya kasroh. Ya, kasroh kalau jatuh. Kalau kemudian dipotong-potong namanya fathah. Balik ke bininya ke belakang. Neng, kata bapak guru bahasa Arab, ini bukan sukun, ini fathah, taruh lagi, nggak boleh makan. Itu kan hanya istilah saja ya. Akhlaso ini kemudian menjadi yukhlisu ikhlason. Yang artinya apa hadirin? Ketika menjadi akhlaso, di sini menjadi ikhlason, yang kemudian artinya adalah upaya seseorang dalam membersihkan kotoran-kotoran yang mencampuri sesuatu agar menjadi murni, agar menjadi murni, agar menjadi bening. Umpama ngamal kagak digembar-gemborkan gitu, disembunyi-sembunyiin lah ya. Apakah itu dia menandakan ikhlas? Belum tentu. Siapa tahu ada ujub di dalamnya. Wih, yang lain disebutin amalnya, gua dong nih ikhlas karena Allah kagak disebutin. Ujub itu. Berarti tidak ikhlas. Ya, karena ukuran ikhlas itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilainya. Ya. Makanya itulah hadirin, kadang-kadang dalam kaidah bahasa Arab ya terjadi ketimpangan ketika di sana artinya seperti itu, di sini berbeda lagi. Contoh, saya mengatakan Ustadz Rojak adalah ulama, salah. Ulama kan jamak, berarti Ustadz Rojak banyak dong. Ulama. Ya. Harusnya apa nyebutnya? Alim, bukan ulama. Karena alim itu mufrad, ulama jamak. Kalau dalam bahasa Inggris ada singular, ada plural. Singular sendiri, plural banyak. Ular yang mana nih Bang Mudin? Ntar jangan Bang Darwin ini malu-malu begini. Bikin gatal. Iya, jadi alim aja, nggak usah ulama. Ustadz Rojak adalah seorang ulama, salah. Seorang alim nyebutnya ya. Kadang-kadang nih saya di sekolah, kebetulan madrasah. Nah, kamu sekolah di mana? Saya sekolah di madrasah. Lah madrasah kan sekolah. Jadi sekolah-sekolah dong. Sekolah madrasah. Atau sambutan kepada kepala sekolah MTS. Nah, ketika kata sekolah MTS itu kan ada singkatannya madrasah ya. Jadi kepala sekolah-sekolah sanawiyah. Jadi sekolah-sekolah ya. Jadi istilah-istilah itu ya ketika ada di Indonesia dengan di Arab tentu akan berbeda makna dan artinya. Kadang-kadang juga Pak, anak sekarang kan kenanya ikan gabus, ganjilan kenal orang dia.
Ganjilan, sebelum ganjilan mah kocolan. Saya ingat banget tuh dulu. Anak lagi tenggelik. Iya. Nangka dia kenal, tapi bapak luar kenal dia. Gori apa lagi? Ya. Kemarin anak saya, Jel, ketikin ayam gandul. Apaan sih ayam gandul? Kenalnya bapaya gitu sekarang mah ya. Iya. Nah istilah-istilah semacam itu kadang-kadang melupakan arti yang sebenarnya. Jadi hadirin sekalian, bahwa ikhlas itu tadi saya katakan adalah bagaimana upaya seseorang untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang mencampuri sesuatu agar lebih bening, lebih bersih, sehingga dapat penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya ngapain megangin ginian, Bro? Ya, betul. Dalam Al-Quran hadirin, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Dan tidaklah aku perintahkan kepadamu kecuali menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, mukhlisin ini orang-orang yang ikhlas. Tadi kalau kholis itu orang yang ikhlas. Orang yang berusaha ikhlas namanya mukhlis. Mukhlis ada orang yang mukhlis. Nah, ya nggak ada kelasnya, namanya doang ya. Makanya harus sesuai. Kholis ya harus orang yang ikhlas. Mukhlis orang yang berusaha untuk ikhlas. Orang yang banyak ikhlasnya disebutnya mukhlisin. Ya, hadirin sekalian yang berbahagia. Ya. Nah makanya dalam ikhlas itu ada level-levelnya, Pak. Hadirin sekalian, ada levelnya. Ya, bukan hanya MLM aja ada levelnya. MLM itu apa sih? Itu ada level-levelnya. Nah ikhlas pun ada levelnya. Ada yang namanya ikhlas al-umal. Al-umal ini adalah level di mana para pekerja, para buruh. Bapak hadirin sekalian, kalau kerja ikhlas apa pengen digaji? Ya pengen digaji lah. Lebih kita mah kenapa? Ya kan? Saya ngajar dari pagi sore sembiar. Ustaz terima kasih ya lo goga. Sebulan ya ini aja ya, jamur aja. Iya harus ikhlas. Bang Budi kerja pagi nyampe sore umpama di pekerjaannya, sebulan kagak digaji yang bosnya, mau nggak? Orang mau. Ya, apalagi misalkan dapat insentif tambahan, wah kerjanya tambah ikhlas itu. Orang-orang jam 8 pijar print, jam 5 udah datang dia. Ya, assalamualaikum kabur dia. Ya kenapa? Wow, dapat insentif saya nih. Ya, boleh nggak seperti itu? Boleh. Nggak apa-apa hadirin sekalian. Ya, ini tingkatan level terendah. Ya, ikhlas al-umal. Ya, dia bekerja tapi ingin mendapatkan sesuatu. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngumpain Allah. Bukannya Ustaz Abdul Rojak sholat di masjid dia dupain Ustaz Abdul Rojak. Gak bisa ya. Udah tuh belok kocak. Ya nggak bisa begitu ya. Ketika kita sholat, berpuasa, zakat, membangun masjid, upahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya nih ceramah nih tiap ini dapat jadwal rojak. Ini ikhlas nih. Ntar rezekinya dari luar. Siapa tahu besok Ustaz ada undangan maulid nih. Alhamdulillah. Ya udah dapet itu. Tahu gue Darmin mah itu rahasia dah ya. Alhamdulillah. Kemudian level yang kedua adalah level ikhlas al-batin. Ini batin, Mak. Ya, batin ini ketenangan. Ya, ketenangan. Sekarang saya ingin tanya, ada orang yang bersodako agar anaknya sembuh dari penyakit, boleh nggak? Boleh. Ya, biar tenang. Kan kalau anaknya sehat, dengan dia bersodako umpama nyumbang ke masjid, tiba-tiba anaknya sehat, jadi tenang, gembira, bahagia. Orang sholat duha, ya sholat duha pagi sampai 8 rakaat dia ngerjain, dia ingin mendapatkan istana yang megah di surga. Boleh nggak? Boleh. Padahal kan Rasulullah nggak ngajarin begitu. Ada apa hadisnya itu katanya? Itu bukan hadis, itu makalah ulama.
supaya memotivasi orang untuk sholat duha, karena Nabi sholat duha, sholat tahajud hanya betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita umatnya boleh, kita nih silaturahmi ya, biar dipanjangkan umurnya ya, dimurahkan rezekinya, sohibul baik, mudah-mudahan keluarganya pada sehat ya. Itu kan tujuannya, itu ikhlas al-batin, rasa jiwa, rasa batin kita ya, kalbu kita merasa tenang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian yang ketiga, ikhlas al-arifin wal muhibbin. Nah ini susah nih Pak, ini Bang Darwin ini susah, wah ribet ya, karena ini makrifat wal muhibbin, ini tingkatan para nabi dan rasul, para ulama, para imam mazhab, kecuali Imam Samudra dan imam-imam yang lain udah mati ya. Ini susah karena level ini hadirin sekalian, al-arifin wal muhibbin, dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia bukan hanya ikhlas sebagai satu puncak ibadahnya kepada Allah, tapi dia telah melewati ridho dan telah mencapai puncaknya, dan awalnya dia adalah muhibbin, yaitu orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya, beda-beda tipis nggak antara ridho dengan ikhlas? Beda hadirin sekalian. Kadang-kadang nih ada orang meninggal, no, udah ikhlasin bela kilo, udah meninggal, salah Pak, bukan ikhlasin, ridhoi. Karena apa? Meninggal itu takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikhlas, ini apa yang kita keluarkan. Bini ya, bini diberikan suaminya duit 100.000. Neng, nih 100.000 cukup nggak buat seminggu? Wah cukup Bang, setahun juga cukup, beli kalender 100.000 kalender cukup katanya. Itu istrinya ridho apa ikhlas? Kok ikhlas? Kan dikasih. Istrinya ridho dengan apa yang diberikan oleh suaminya, karena kan diberikan ya, sampai seminggu gitu. Nah suaminya ini ya, suaminya gaji dikasih semua, kebetulan kena proyek, wah dapat bisnis lagi nih. Proyek apa? Jalan tol, proyek penjualan rumah. Neng gaji tetap, nih saya kasih lagi bonus, pokoknya kamu beliin apa aja dah biar kamu senang. Itu suami ridho apa ikhlas? Ya kudu ikhlas, kalau enggak malam Jumat harus bagi. Ya kudu ikhlas apa yang diberikan oleh suami kepada istri ya. Jadi ikhlas dengan ridho ya, itu jelas beda. Di mana ada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengeluarkan dengan amal ibadah kita kepada Allah secara ikhlas. Makanya hadirin, ikhlas saya katakan tadi kan sesuatu yang murni ya, sesuatu yang bening. Itu di dalam Al-Quran ada tuh ya, min baini parsi wa damil labanan khalisan saibun lisyaribin, di antara kotoran dan darah itu ada labanin parsin. Apa itu? Susu murni. Susu murni agar orang mudah meminumnya. Makanya coba lihat, bayangkan hadirin, ini susu di tengah-tengah, ini kotoran, ini darah, tapi tiba-tiba ketika apa sapi namanya, payudara sapi, maaf nih agak sedikit cuma bahasanya keren saya, payudara ya kan. Saya pernah ingat itu punya sapi dulu, suka ditendang gitu ya, belum kenal, kata bapak saya, usap-usap dulu, lu main hantem baik. Apa-apa itu diusap-usap dulu baru dia malu. Pantesan ketika saya mau ngeluarin susunya, blur, kejengkang saya ya kan. Kata bapak saya, usap-usap dulu, almarhum Al-Fatihah ya kan. Kenapa? Jangan Abang Indra tercedojok main pulang ya. Nah ketika dikeluarkan, kenapa darahnya ya, kemudian kotorannya tidak keluar? Nah disinilah Allah memberikan satu
ilusi, ya, satu gambaran bahwa walaupun di antara kotoran, walaupun di antara darah, ketika orang mampu ya untuk mengikhlaskan apa yang dia berikan, insya Allah tidak akan pernah tercampuri dengan kotoran apapun. Makanya istilah ikhlas itu kata para alim ulama, tathhirul qalbi amma siwallah wal qabur. Bersihnya hati dari selain Allah dan kotoran-kotorannya, sum'ah, ria, ujub. Mudah-mudahan kita ikhlas semua dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya hadirin sekalian. Dan mudah-mudahan juga nih tuan rumah apa yang diberikannya ini ikhlas semua ini, ya. Diberikannya walaupun istilah kata apa adanya, alhamdulillah ada tahu, ada tempe, ya. Cuma nggak ada jamu-jamuan ini. Buah-buahan nggak ada, buah beneran, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua, ya hadirin. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, ya. Walaupun dikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Ilmunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Hasim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil manfaatnya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengumuman. Yang pertama, alhamdulillah yang tadi udah masukin baik pakai amplop atau tidak, sudah terkumpul 1.315.000 rupiah, ditambah dengan uang kas 1 juta, dari Majelis Taklim buat acara hari Ahad tanggal 11 Agustus, yaitu 2.315.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsira. Ya. Di Ahad itu jam 8 dimulainya. Bagi bapak-bapak yang tidak ada halangan, yang tidak ada kesibukan di luar, ayo kita ramaikan biar masjidnya kelihatan penuh. Soalnya nanti di lantai 2.